DC pinjol ancam blokir rekening kita jika kita melakukan galbay. Lakukan ini agar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat dalam jalan hidup, dan diberi pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan share apakah DC pinjol bisa punya kekuatan untuk memblokir rekening kita kalau kita melakukan galbay. Nah, sebelum ke pembahasannya, sudahlah kiranya teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tahu informasi terbaru seputar pinjaman online dan solusi permasalahannya. Nah, langsung saja kita ke videonya. DC pinjol sebagai salah satu instrumen dari pinjaman online itu punya hak atau punya kewajiban untuk menagih kita jika umpamanya kita sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah DC pinjol bisa punya kekuatan untuk bisa memblokir rekening kita? Nah, saya jawab di sini tidak akan pernah bisa, teman. Kenapa? Karena DC pinjol itu cuma mengancam-mengancam. Untuk yang namanya pemblokiran rekening itu ada kriteria-kriteria khusus yang bisa dilakukan untuk bisa memblokir rekening, dan DC pinjol tidak punya kekuatan untuk itu. Terus siapa saja yang bisa memblokir rekening kita, Bang? Nah, kali ini saya akan share ya teman, ada 6 kriteria orang yang bisa memblokir rekening kita, dan itu bukan termasuk pinjol ya teman, dan saya akan jelaskan di video kali ini. Yang pertama, yang bisa memblokir rekening kita adalah kita sendiri, pemilik asli dari nasabah tersebut. Jadi umpamanya kita ada masalah hukum atau kita ada sesuatu, misalnya data kita dihack dan nomor rekening kita digunakan orang, itu kita bisa langsung memblokir rekening atas persetujuan kita sendiri. Jadi kita wajib melakukan ini jika ada indikasi rekening kita dihack orang ya teman, atau ada transaksi mencurigakan dari orang yang kita tidak transaksi, itu kita bisa memblokir rekening kita. Jadi pinjol tidak punya hak tentang ini. Itu yang pertama, kita sendiri. Yang kedua, ada instrumen-instrumen atau orang-orang yang bersangkut paut dengan hukum pidana. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya kasus hukum. Misalnya nih, ada tindak pencucian uang. Itu ada 3 orang yang bisa memblokir rekening kita. Yang pertama, penyidik jika kita ada kasus hukum, yang kedua penuntut umum, dan yang ketiga hakim. Nah, ketiga instrumen ini sangat bisa untuk memblokir rekening kita. Misalnya dari kasus terbaru itu ada orang yang korupsi pencucian uang 271 triliun, itu langsung bisa dibukukan rekeningnya karena dia tersangkut kasus hukum. Jadi pinjol bukan termasuk ini, jadi tidak bisa pinjol untuk memblokir rekening kita karena dia tidak termasuk instrumen hukum di sini. Jadi saya jelaskan di sini tidak akan pernah bisa ya teman. Jadi teman-teman harus lebih tenang dalam hidupnya. Untuk yang kelima adalah OJK sendiri yang bisa memblokir rekening kita. Ini terjadi karena ada transaksi pinjaman online ilegal dan terindikasi bandarnya ya teman. Jadi bandar dari pinjol ilegal itu suka mentransfer orang yang tidak dikenal, itu bisa terindikasi untuk diblokir rekeningnya oleh OJK. Dan juga untuk judi pinjaman online juga bisa diblokir OJK karena OJK ini lembaga yang menaungi keuangan, hutang piutang, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi online di Indonesia. Jadi kalau ada indikasi tentang pinjaman online ilegal, bandar-bandar, atau judi online, itu bisa diblokir oleh OJK. OJK sendiri sangat rutin melakukan ini, jadi banyak sekali bandar pinjaman online, bandar judi online yang rekeningnya sudah langsung diblokir OJK karena terindikasi melakukan ini. Nah, yang terakhir ini yang bisa memblokir rekening kita adalah bank itu sendiri, karena bank itu ada sistem yang mengecek transaksi kita ya teman. Jadi ada transaksi yang mencurigakan, misalnya kita pinjam banyak sekali kok bisa padahal rekeningnya cuma ada saldo 1 juta tapi bisa mengeluarkan uang 10 juta, 15 juta, 100 juta, itu ada indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi dari bank itu sendiri bisa memblokir rekening kita. Jadi jelas ya teman, semua instrumen-instrumen yang saya jelaskan tadi tidak berhubungan dengan pinjaman online, tidak berhubungan dengan DC pinjol. Jadi DC pinjol atau pinjaman online itu tidak punya hak, tidak punya kekuatan untuk bisa memblokir rekening kita. Nah, saya diancam akan diblokir oleh DC pinjol, Bang, itu gimana? Nah, itu jelas hoax ya teman.
kita tahu untuk DC pinjol itu melakukan berbagai macam cara agar kita mentalnya langsung ciut, agar kita stres, agar kita cemas, dan agar kita lebih takut tentang yang namanya galbay, teman. Kalau DC pinjol itu mengancam seperti itu, jadi menyerang mental kita. Jadi jangan pernah takut tentang ini. Jadi teman-teman harus paham tentang ini. Jadi debt collector atau DC pinjol itu tidak punya kekuatan untuk bisa memblokir rekening kita. Itu sudah fix ya teman. Jadi kalau ada ancaman-ancaman, teman-teman bisa abaikan saja, ajukan saja, karena kita sudah punya pengetahuan yang berlebih tentang ini dan sudah saya jelaskan di sini semua orang-orang yang bisa memblokir rekening kita. Nah, itu saja video singkat dari saya. Semoga teman-teman ada inspirasi dan lebih paham tentang hukum ini. Saya harap teman-teman lebih berhati-hati ke depannya. Nah, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.